Halo Thinkers, selamat datang di Unthinkable. Kali ini kita bakal bahas lembaga negara yang lagi hip banget digibahin di dunia nyata dan di dunia maya. Apa itu? Yaps, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Udah siap buat bahas? Unthinkable, pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan. Sebelum kita bahas DPR secara khusus, kita harus ingat dulu nih yang namanya trias politika atau pembagian kekuasaan ke dalam 3 kekuasaan. Trias politika ini dikemukakan oleh seorang filsuf asal Prancis bernama Montesquieu pada tahun 1748. Menurut Montesquieu, kekuasaan ini harus dibagi karena kalau tidak bahaya banget. Suatu kekuasaan tanpa adanya penyeimbang bakal bahaya Thinkers. Mending kan kalau misalkan si pemimpin tersebut amanah dan memperjuangkan hak rakyat. Tapi kalau dia otoriter atau tirani, wah bahaya. Gak bakal ada yang bisa ngerem dia kalau dia berbuat menyimpang. Maka dari itu, 3 kekuasaan ini adalah legislatif sebagai pembuat undang-undang atau aturan, eksekutif sebagai yang menjalankan undang-undang atau aturan, dan yudikatif yang ngejaga dan ngadilin kalau ada orang yang menyimpang dari undang-undang. Indonesia ini adalah negara yang nerapin trias politika ala Montesquieu. Lembaga eksekutif di Indonesia yaitu presiden, wakil presiden, menteri, dan lembaga non-kementerian. Sedangkan yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Kemudian legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan the one and only Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi buat Thinkers yang masih bertanya-tanya apa sih sebetulnya kerjaan DPR, yaitu tadi membuat undang-undang dan ngawasin kinerja pemerintah eksekutif. Harusnya. Tapi akhir-akhir ini lagi rame nih Thinkers tentang wacana pembubaran DPR oleh rakyat. Sebetulnya sih awalnya karena DPR dirasa sudah tidak mewakili rakyat. Mereka terlihat berfoya-foya dan jauh atau renggang dari rakyat yang seharusnya mereka wakili. Tapi sebetulnya wacana pembubaran DPR ini selama Indonesia merdeka 80 tahun itu sudah beberapa kali terjadi. Pertama terjadi pada tahun 1960. Pada saat itu presidennya Bung Karno. Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 atas dasar politik. Bukan karena DPR yang nikmatin gaji besar berfoya-foya dari pajak yang mencekik rakyat. Bukan, tapi karena alasan politik. Pada tanggal 16 Desember 1949, Presiden RIS yang terpilih, Insinyur Soekarno, membuka sidang pertama Parlemen RIS. Sekarang saya harap rapat yang terhormat memperhatikan dengan saksama amanat Presiden kita. Sidang yang terhormat, marilah kita lebih dahulu bersama-sama memekikkan salam nasional kita, merdeka. Bermula dari rencana Soekarno yang ingin menghapus multipartai di Indonesia. Pada saat itu partai-partai di Indonesia menjamur dan Soekarno pengennya partai tidak sebanyak itu. Nah, Partai Masyumi sebagai salah satu yang terkena imbas penghapusan multipartai ini mulai geram. Akhirnya Masyumi memprovokasi DPR untuk menolak RAPBN tahun 1961 rancangan pemerintah yang sebesar 44 miliar. Saat itu DPR hanya menyetujui
RAPBN sebesar 36 miliar. Wah, akhirnya Soekarno marah karena DPR dianggap tidak bisa membantu pemerintah. Maka keluarlah Perpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembubaran DPR yang isinya menganggap DPR tidak bisa membantu pemerintah. Tapi bukan berarti pembubaran ini berjalan secara mulus tanpa adanya gunjang-ganjing. Tentunya ada anggota DPR yang pada saat itu terpilih menjadi DPR menggugat pembubaran tersebut. Salah satunya adalah Bung Tomo. Ya, Bung Tomo yang terkenal dengan orasinya pada saat perang di Surabaya. Namun, gugatan tersebut ditolak oleh hakim karena menurut hakim, pembubaran tersebut bukan alasan hukum, tapi alasan politik. Dan Bung Tomo meyakinkan kepada hakim mereka menolak pembubaran bukan karena gaji DPR pada saat itu besar, bukan. Kenapa? Karena gaji DPR pada saat itu hanya Rp3.000. Iya, Rp3.000. Jauh kan dengan gaji sekarang? Mereka menggugat hanya karena ingin masih mengabdi kepada masyarakat, mengabdi untuk memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia. Namun akhirnya DPR tetap bubar dan Soekarno mengganti DPR hasil pemilu 1955 dengan DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. DPR GR bentukan Soekarno berjalan selama 5 tahun. Kemudian dilanjut setelah ada G30 SPKI dilanjut oleh Soeharto dan kemudian DPR GR ini berakhir setelah pemilu 1971 diadakan. Upacara pelantikan anggota-anggota lembaga pemilihan umum serta panitia pemilihan Indonesia dilangsungkan di Istana Negara pada tanggal 17 Januari 1970. Presiden Soeharto atas nama negara melantik Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud selaku Ketua Lembaga Pemilihan Umum, Menteri Perhubungan Frans Seda dan Jenderal M. Panggabean masing-masing sebagai anggota. Bertempat di Aula Departemen Dalam Negeri Jakarta pada tanggal 23 September 1970. Dilangsungkan pertemuan antara ketua lembaga pemilu dengan para wakil partai-partai politik dan golongan karya yang akan ikut serta dalam pemilihan umum tahun 1971 yang akan datang. Upaya pembubaran DPR yang kedua terjadi pada tahun 2001 atau pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur. Pada saat itu, Gus Dur dianggap kontroversial dalam memimpin Indonesia sehingga hubungan Gus Dur dan DPR memanas. Panitia khusus DPR melaporkan adanya penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog dan bantuan dari Sultan Brunei yang digunakan oleh Presiden Gus Dur. Akhirnya DPR menjadwalkan adanya sidang istimewa untuk melengsarkan Gus Dur karena Gus Dur dianggap telah melanggar sumpah jabatan dan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas kolusi, korupsi, nepotisme. Tentu Gus Dur membantah adanya penggunaan dana tersebut. Akhirnya Gus Dur mengeluarkan dekret presiden tahun 2001 yang isinya membekukan DPR dan MPR. Ada 3 poin utama yang termaktub dalam dekret presiden tersebut. Yang pertama yaitu membekukan MPR dan DPR. Kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan menyelenggarakan pemilu dalam 1 tahun. Dan terakhir, menyelamatkan reformasi total dari hambatan-hambatan unsur Orde Baru yang pada saat itu Partai Golkar dicurigai masih diisi dengan unsur-unsur Orde Baru sehingga perlu dibekukan
sampai adanya keputusan Mahkamah Agung. Walaupun dekret presiden ini dikeluarkan beberapa jam sebelum sidang istimewa, MPR tidak menghiraukan dekret presiden ini. Mereka tetap menjalankan sidang istimewa tersebut dan akhirnya bukannya DPR yang bubar, tapi Gus Dur yang dimakzulkan dari jabatan Presiden Indonesia. Kami selaku Kepala Negara Republik Indonesia terpaksa mengambil langkah-langkah luar biasa dengan memaklumkan: 1. Membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun. 3. Menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Pembubaran DPR melalui presiden pada saat ini tentu tidak bisa dilakukan oleh Indonesia. Karena apa? Karena dalam Undang-Undang Dasar pada saat ini, presiden dan DPR merupakan lembaga yang sama tinggi, sehingga tidak boleh saling membubarkan. Kemudian, jika kita mau membubarkan DPR secara konstitusional pada saat ini, ada mekanisme yang rumit. Mungkin ada 2 cara. Pertama, dengan DPR membubarkan dirinya sendiri melalui mosi pembubaran. Tentu ini harus disetujui oleh anggota DPR itu. Apa mungkin bisa? Kedua, dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat celah adanya pembubaran DPR. Tapi harus disetujui oleh MPR. Dan MPR, ya, anggotanya terdiri dari DPR. Sekali lagi, apa mungkin bisa seperti itu? Jadi, pembubaran DPR pada saat ini merupakan hal yang mustahil di Indonesia. Dan juga memang DPR apabila dibubarkan, eksekutif akan menjadi lembaga tinggi yang tidak memiliki penyeimbang. Dan tadi kembali ke trias politika, akan berbahaya apabila lembaga tinggi tidak punya penyeimbang. Bagaimana menurut Thinkers? Yuk kita bahas di kolom komentar. Kalau misalkan ada penjelasan yang kurang atau salah, mohon dikoreksi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pikirkan apa yang belum pernah terpikirkan.